Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Tanggal berapa ini? Tanggal 16 Juni tahun 2023. Rekan trader, Jumat barokah, Jumat penuh dengan kesuksesan, Jumat penuh dengan kemenangan. Kita harus nikmati hari Jumat yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu rekan trader, sebelum kita masuk di hari Jumat yang sangat luar biasa ini, menyelesaikan hari Jumat yang sangat luar biasa ini, saya akan membawakan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, analisa yang saya bawakan ini dengan maksud agar setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap tradingan yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tiap hari pergerakan pasar sangat berkembang dan berputar dengan cepat. Kemarin di analisa saya bilang terakhir bahwa memang benar gold dia mengalami penurunan dan dia turun ke bumi. Akan tetapi saya bilang bahwa selalu hati-hati terhadap berita yang akan dikeluarkan. Dan apa yang terjadi rekan trader? Setelah itu, pang, terbang. Luar biasa. Luar biasa, dia naik dan terus naik lagi. Oleh karena itu rekan trader, kita akan masuk di judul tema kita hari ini. Kita akan berbicara tentang tren bearish dolar ya, memberikan dukungan pada harga emas. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kalau kita lihat rekan trader ya, secara garis besar dalam minggu ini kita bisa lihat bahwa dolar Amerika itu dia memiliki tendensi yang sangat luar biasa. Dalam hal ini dia rekan trader mengalami pelemahan. Seperti yang telah saya prediksikan bahwa dolar ini dia akan mencoba melemah sampai level ke 101.919. Malahan 101.919 ya. Dan apa yang terjadi? Kemarin dia telah sampai hal tersebut ya. Rekan trader lihat bagaimana dolar Amerika ini dia turun rekan trader. Kemarin benar-benar dari 102 sampai menuju ke 101 ya. Dan hal ini rekan trader kalau kita lihat disebabkan karena berita kemarin yang terjadi rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat ya, kalender ekonomi kemarin ya, sangat luar biasa, di mana dia kalender ekonomi tersebut memberikan beban yang sangat luar biasa terhadap apa yang terjadi pada ya dolar Amerika. Kita lihat di sini rekan trader di kalender ekonomi. Oke, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana kemarin ya kalender ekonomi ini dia memberikan dampak yang sangat luar biasa, terutama di klaim pengangguran awal. Bagaimana pengangguran semakin bertambah sebesar 262. Nah, inilah yang menjadi, selain itu juga indeks manufaktur Philadelphia ya. Indeks manufaktur Philadelphia inilah yang menjadi alasan kenapa kemarin benar-benar jatuh bebas ya dolar Amerika, sehingga membuat gold bisa terbang tinggi ya. Ini yang benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi ini, dia memiliki imbas yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan gold. Kalau rekan trader lihat kemarin saya memprediksikan gold, saya bilang gold itu dia sampai batas 1926. Setelah itu dia naik ya. Apa yang terjadi rekan trader? Benar kan? Rekan trader lihat bagaimana prediksi saya di prediksi mingguan A-Market yang saya keluarkan pada hari Minggu. Saya memprediksikan bahwa pelemahan yang terjadi terhadap gold ini dia akan mencapai titik terendah di seputaran 1926.13. Malah saya bilang bahwa setelah itu dia akan naik. Apa yang terjadi rekan trader? Kemarin dia sempat turun, tapi setelah berita yang dikeluarkan dia naik. Dan sekarang pun juga dia naik, dia udah menuju ke 1960. Ya, dengan tujuannya ya, kalau kita lihat tujuannya ya pasti dia akan mencoba lebih tinggi lagi lah. Minimal sampai ke 1975 ya. Mungkin 1975 itu mungkin hari minggu depan, karena hari ini udah tidak ada berita. Palingan tadi inflasi di Eropa ya. Sisanya udah nggak ada. Oleh karena itu dengan adanya tren pelemahan yang terjadi, dia bisa memberikan kekuatan terhadap apa yang terjadi pada gold ya.
apa yang terjadi pada gold. Dan kalau kita lihat gold masih bisa punya peluang untuk mengalami kenaikan. Minimal tadi saya bilang sampai di 1975. Ya minimal sampai daerah situ. Dan kalau rekan trader lihat ya, salah satu faktor utamanya juga ya, bagaimana gold ini bisa naik karena banyak yang mengambil gold ini sebagai safe haven. Ya. Meninggalkan dolar. Ya, mereka lebih banyak menginvestasikan itu dikarenakan salah satu faktor juga kemarin si Korea Utara mengadakan percobaan peluncuran rudal mereka. Inilah yang membuat geopolitik terjadi sedikit gangguan dan menyebabkan bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Banyak yang panik, banyak yang mengambil gold sebagai aset safe haven, sehingga dari sinilah kita bisa lihat bahwa bagaimana gold ini dia bisa terbang, naik dan terus naik ya. Naik dan terus naik. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa untuk hari ini ya kita bisa lihat bahwa hari ini kemungkinan kenaikan masih bisa saja terjadi. Ya minimal sampai 1962 lah, atau kalau naik lebih tinggi lagi ya mungkin menurut saya paling maksimal itu sampai di 1965. Tapi setelah itu koreksi dan dia akan kembali berbalik arah lagi ya. Mungkin terjadi penurunan yang sangat luar biasa itu mungkin nanti pada hari Senin memulai hari yang baru lagi. Tapi untuk hari ini kita lihat bahwa gold masih bisa memiliki kenaikan. Masih bisa. Dengan apa yang terjadi pada pasar hari ini tidak terlalu banyak. Cuman harga, kalau nggak salah, data pasar yang terjadi hari ini, kalau kita lihat, coba kita lihat. Nah, data pasar yang terjadi hari ini, palingan nanti ada IHK ya, pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah data yang paling penting yang akan terjadi ya, untuk kita semuanya. Dan harap diperhatikan ya, harga inflasi yang akan dikeluarkan, harga konsumen, inflasi yang akan terjadi pada Eropa, harap diperhatikan karena dia juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Oke rekan trader semuanya, kita sekarang coba tinggalkan ya tema kita kali ini dan kita akan coba masuk ke analisa harian kita. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita akan lihat. Pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa, walaupun kita lihat setelah kemarin jatuh bebas sampai di level 101, dia agak sedikit mengalami koreksi, mengumpulkan tenaga untuk kembali mengalami penguatan. Tapi seberapa besarkah penguatan yang terjadi? Karena kalau kita lihat tendensi sini lebih banyak tendensinya bullish rekan trader. Seberapa besarkah ya? Kalau saya lihat dengan adanya tendensi penguatan di sini, dia masih koreksi sebenarnya ya. Saya bisa bilang bahwa palingan kenaikan yang paling signifikan ini dia cuma akan sampai di level 101.989. Itu aja sebenarnya menurut saya ya. Jadi kalau saya lihat kenaikan dia ini ya palingan sampai tertinggi itu di 101.989. Dan kalau terjadi penurunan ya penurunan dia yang paling maksimal itu sampai di 101.714. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini dia benar-benar datar ya, ditunjang juga berita ekonomi tidak terlalu luar biasa banget amat ya. Ya luar biasa sebenarnya tapi tidak seperti hari kemarin ya. Oleh karena itu dengan ketinggian maksimum di 101.989 saya pikir itu adalah ketinggian maksimal yang akan dicapai oleh indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader bagaimana wah terlalu cepat saya ini. Bagaimanakah Euro angkel saham dolar? Terlalu komat kamit saya rekan trader. Pergerakan dari Euro angkel saham dolar rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro angkel saham dolar memiliki tendensi yang sangat luar biasa dan masih memiliki tendensi bullish. Seberapakah besar bullish akan terjadi pada hari ini? Kita akan lihat seberapa besar kekuatannya ya, seberapa besar kekuatannya, walaupun saya udah bisa bilang bahwa ini sebenarnya dia akan bearish sebenarnya ya. Oke, dengan tendensi seperti kayak gini saya bisa bilang bahwa bullish ini, kalaupun bullish ini dia naik, ya mungkin yang paling tertinggi ya di seputaran sini rekan trader. 1.09612. Dan setelah itu dia akan mengalami pelemahan. Ya, kita akan lihat, saya pikir berita yang akan terjadi bisa lebih lemah lagi malahan atau bisa lebih tinggi lagi. Tapi kita coba melihat ya
dari sisi ini, dan saya bisa bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi nanti rekan trader, nah kita bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi nanti ya, saya bisa mengambil sebuah analisa saran bahwa akan bergerak antara 1.09356 sampai 1.09612 ya. Dia akan bergerak cuman di seputaran sini-sini aja sebenarnya ya. Itu arah pergerakan yang terjadi. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan rekan trader dia bisa turun juga lebih jauh juga sampai di arah 1.09200 setelah masuk di pasar Eropa nanti ya. Dia bisa, segala sesuatu bisa terjadi di sekitaran sini. Oke rekan trader, selanjutnya kita masuk di pound sterling, Uncle Sam dolar. Bagaimana arah pergerakan pound sterling? Arah pergerakan pound sterling sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa pound sterling dia memiliki tendensi yang masih tetap bullish. Seberapa besarkah bullish yang terjadi? Kalau saya kembali lagi saya lihat bahwa bullish ini, kalau menurut saya bullish ini masih bisa saja terjadi sampai level paling tertinggi itu di sekitaran sini rekan trader. 1.28133. Dan hati-hati, pelemahan ini bisa terjadi. Pelemahan itu terjadi bisa sampai level paling terendah di seputaran terbawah sini. Ya. Atau mungkin dia bisa turun lagi ke level yang paling rendah di seputaran 1.27448. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi hari ini menurut saya dia akan mencoba di area 1.27674 sampai 1.28133, tapi tetap kita akan lihat dia masih tetap juga turun sampai level terendah di seputaran 1.27448 ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke gold. Seberapa besarkah pergerakan gold hari ini rekan trader? Kita lihat. Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa rekan trader, dan kita akan lihat bahwa gold masih memiliki tendensi bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Kalau saya bilang rekan trader bullish ini masih bisa naik rekan trader. Maksimal itu bullish, saya bilang bullish ini maksimal di seputaran sini ya. Nah itu dia ya. Dan saya pikir memang dia masih bisa sampai daerah situ rekan trader. 1966 masih bisa. Ya oleh karena itu saya bilang bahwa bullish masih punya peluang naik sampai 1966.49. Dan apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan dia akan coba turun sampai di 1955. Saya bisa bilang bahwa hari ini dia masih tetap berada di seputaran ya. Saya masih bisa bilang dia akan tetap berada di seputaran 1950 ke atas ya. Oleh karena itu saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di 1951, tapi saya bilang bahwa 1950 masih bisa saja terjadi. Dia masih tetap bergerak antara 1950. Oleh karena itu 1955 sampai 1966.49 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold pada saat ini. Selanjutnya kita akan lihat di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat sini bahwa USD Yen Jepang sudah melambung tinggi. Kita bisa lihat di sini melewati rentang harian yang telah saya buat. Dia akan mencoba naik lagi seperti hari kemarin. Apakah dia bisa sampai ke level yang paling tertinggi di level sini? Saya pikir masih bisa. Minimal, kalau menurut saya minimal dia akan coba sampai di level sini malahan. 141.261. Dan apabila terjadi pelemahan, saya pikir pelemahan yang paling sempurna itu dia akan coba turun sampai level paling terendah itu di seputaran 140.498. Oleh karena itu arah pergerakan yang akan terjadi pada saat ini saya beranalisa bahwa dia akan mencoba antara 140.498 sampai 141.261. Itu adalah nilai yang paling bisa masuk dalam pergerakan USD Yen Jepang pada saat ini ya. Oke, rekan trader. Rekan trader, kita udah sampai di penghujung analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan analisakan lagi apa yang telah saya analisakan. Karena kunci kesuksesan itu bukan di analisa yang saya berikan, tapi analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.